Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala wajib kita syukuri. Karena kita sebagai hamba Allah harus mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, baik tanpa kita sadari atau kita sadari. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Perlu kita luruskan bahwasannya janganlah kita mengkerdilkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Karena apabila kita beranggapan bahwa nikmat itu hanya berupa harta, alangkah fakirnya sang pemberi nikmat. Hati yang bersyukur, keluarga yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkannya kita beramal saleh untuk bekal akhirat. Itu di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Melanjutkan pelajaran kita di malam yang berbahagia ini adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita mungkin merasakan suatu keberatan atau sesuatu rasa malas. Akan tetapi ingatlah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita pelajari, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang pernah sama-sama kita dengarkan, itu nanti akan membekas di dalam jiwa kita yang akan mengarahkan kita untuk menuju kebaikan, untuk menuju redha Allah Subhanahu wa taala, dan menahan diri kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir tahun kita ingatkan kembali tentang toleransi beragama. Misalnya kita berada di institusi pekerjaan kita, maka tidak ada bagi seorang muslim untuk mengucapkan selamat bagi orang-orang yang non-muslim. Tidak ada bagi kita. Toleransi kita cukup di dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tidak ada kita mengucapkan selamat tentang kelahiran Tuhan mereka, tidak ada. Karena jelas akidahnya. Dan biasanya di menjelang akhir tahun itu banyak terjadi musibah. Kalau kita perhatikan, karena bumi alam ini tidak setuju. Takut mereka karena mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Dan ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 88 sampai ayat 92. Ayat 88 sampai ayat 92, mari kita dengarkan ayat tersebut. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bagi hamba-hambanya yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman
memiliki anak. Baik, mari kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardh wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka mendakwahkan Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Dan tidak layak bagi Tuhan yang Maha Pemurah mengambil mempunyai anak. Barakallahu fiik. Itulah ayat yang bagaimana keadaan langit akan pecah, bumi akan terbelah, begitu juga dengan gunung goncang yang ketika mendengar perkataan mereka, orang-orang yang mengangkat, yang mendakwahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Bayangkan ketakutan langit, bumi, gunung akan perkataan mereka ini. Lalu bagaimana kita mengucapkan selamat kepada orang-orang yang mereka beranggapan bahwa ketika itu Tuhan mereka lahir katanya, dan ini mereka meyakini itu adalah anak dari Allah. Waliyazubillah, la haula wala quwwata illa billah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berlindung akan kemurkaan yang telah mereka katakan. Itu sedikit pelajaran bagi kita sebagai muqaddimah pelajaran kita di malam yang berbahagia ini. Dan alhamdulillah kita telah memasuki bulan yang ke-6, yaitu bulan Jumadil Akhir tahun 1445 Hijriah di tanggal 7 atau 6 Jumadil Akhir, dan insyaallah tidak sampai 3 bulan lagi insyaallah akan perjumpakan kita dengan bulan Ramadan. Maka dari sekarang persiapkanlah diri kita untuk menyongsong bulan yang mulia tersebut. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam Kitabut Tauhid yang insyaallah kita akan memasuki bab yang ke-21. Fadhil. Jika berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Imam Malik yakfi. Di bab 21 ini muallif menyebutkan babun ma jaa annal ghuluwa fi kuburil salihin yusayyiruha awsanan ta'budu min dunillah. Itu bab sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh. Berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh, ghulu, yang lambat laun akan mengubah fungsi kubur tersebut menjadi berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-21 sebagaimana kita sebutkan di bab sebelumnya, bab yang ke-19, bab yang ke-20 dan bab yang ke-21 itu masih membahas tentang ghulu, larangan ghulu terhadap orang-orang saleh. Tidak boleh bagi seseorang berlebihan baik itu di dalam memuji, baik itu di dalam apapun bentuk dalam mencela. Karena ada juga sebagian
kelompok kaum muslimin yang mengatasnamakan kaum muslimin yang berlebihan, seperti mereka membenci para sahabat, sebagian besar para sahabat seperti Syiah Rafidah, itu mereka membenci para sahabat, terutama Abu Bakar dan Umar. Ini ghulu. Begitu juga dalam masalah akidah, sebagian mereka kelompok kaum muslimin mengkafirkan orang pelaku dosa besar. Ini seperti orang-orang Khawarij, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Jadi kita harus berhati-hati tentang pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari akidah yang hak, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk itu mari kita senantiasa mempelajari agar kita tidak terseret dengan pemikiran-pemikiran yang senantiasa berkembang, pemikiran-pemikiran yang berlalu lalang di media-media. Hati-hati kita, karena fitnah itu menyambar-nyambar, sementara hati kita lemah, dikhawatirkan kita tidak sanggup untuk menangkalnya. Tapi di sini ada beberapa dalil dibawakan pada bab ini. Yang pertama dari Imam Malik, kemudian riwayat Ibnu Jarir yang dibawakan dalam surah An-Najm nanti ayat 19-20. Kemudian perkataan dari Mujahid, salah seorang ulama ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Begitu juga nanti ada riwayat dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan di dalam Shahihus Sunan, pemilik kitab Sunan. Untuk itu marilah kita membahasnya satu persatu. Tafadhol. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu ishtadda ghadabullahi ala qawmin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Allah sangat murka kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Muallif membawakan dalil di dalam kitab Muwatta, Rawahu Malikun fil Muwatta, kitab Muwatta. Imam Malik, ya sebagaimana kita ketahui, dia adalah imam besar, Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr al-Asbahi, Abu Abdullah al-Madani, kunyahnya Abu Abdullah al-Madani. Ia adalah imam Darul Hijrah, imam kota Madinah, dan salah seorang imam mazhab yang 4 yang terkenal, imam mazhab yang imam dunia, imam besar dunia, juga seorang yang menguasai hadis. Jadi sebelum ada Sahih Bukhari, maka kitab yang paling sahih sebelumnya adalah Muwatta. Ada kisah di kitab Muwatta ini bahwasanya di zaman tersebut ulama-ulama yang lain menulis juga sama judulnya, Muwatta. Sehingga ada yang datang salah seorang sahabat Imam Malik. Jadi kalau kita katakan sahabat, maksudnya yang berguru kepada Imam Malik. Jadi sahabat Malik maksudnya orang yang berguru pada Imam Malik. Bahwasanya seperti sahabat Nabi, orang yang berguru kepada Nabi SAW. Maka dikatakan, wahai Imam, sesungguhnya banyak orang yang menulis Muwatta, kitab yang judulnya sama dengan Muwatta. Maka Imam Malik tidak ada sedikit pun, ya, orang yang alhamdulillah dengan Allah anugerahkan Imam Malik dengan keikhlasan. Kata Imam Malik, yang akan abadi, maksudnya akan kekal, adalah yang ikhlas. Yang ikhlas, kata Imam Malik. Dan di zaman ini kita hidup tahun 1455 Hijriah, kita masih bisa memiliki kitabnya Imam Malik, Muwatta. Sementara Muwatta yang ditulis oleh ulama-ulama yang lain itu tidak kita jumpai. Sesuai dengan perkataan beliau, yang abadi, yang kekal adalah yang ikhlas. Mudah-mudahan Imam Malik, dan kita yakin dengan keikhlasan Imam Malik, dan ada juga kisah bagaimana ketika itu khalifah menjadikan Muwatta tersebut sebagai undang-undang di dalam negara mereka. Di dalam negara seperti kita di Indonesia, UUD 45 yang berazaskan Pancasila, itu kitab Muwatta mau dijadikan
sebagai undang-undang, maka Imam Malik tidak mau, tidak redha Imam Malik, karena hadis-hadis Nabi SAW masih banyak yang belum dikumpulkan di dalam kitabnya Muwatta tersebut. Bayangkan kalau kita, tulisan kita diambil oleh presiden untuk menjadikan undang-undang, wah, dapat penghargaan juga kita kan, lencana dari presiden. Tetapi begitulah ulama tersebut dengan tawadhu'nya mereka, dan memang tidak seberapa hadis yang dikumpulkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya tersebut. Terbukti imam-imam setelahnya itu lebih banyak meriwayatkan hadis dibandingkan Imam Malik sendiri. Walaupun demikian, silsilatuz zahab kata Imam Al-Bukhari, silsilah yang rantai sanad emas yang paling sahih itu yang diriwayatkan Imam Malik. Imam Malik mendapatkan dari gurunya Nafi', Nafi' mendapatkan dari gurunya yaitu Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW. Itulah rantai emas yang paling sahih yang Imam Bukhari menyebutkan bahwa itulah rantai emas katanya, yang silsilah emas yang paling sahih di dalam periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Imam Nafi' Maula Ibnu Umar, dulu dia adalah seorang budak lalu dimerdekakan oleh Ibnu Umar, lalu berguru kepada Ibnu Umar. Banyak orang yang tidak sabar belajar dengan Nafi'. Yang bersabar hanya Imam Malik. Imam Malik bersabar karena dia sedikit agak keras, agak tegas, sehingga tidak banyak orang yang tidak bersabar dengan Imam Nafi' ketika mempelajari hadis Nabi SAW. Adapun Imam Malik, keteguhannya, dia sanggup apapun yang dilakukan, kekerasan ataupun, memang begitulah konsekuensi dari menuntut ilmu. Sehingga dengan kesabarannya Imam Malik mendapatkan hadis dari Nafi' yang jalur sebelumnya dari Ibnu Umar dan dari Rasulullah SAW. Maka kata Imam Bukhari, inilah silsilatuz zahab, rantai emas dalam periwayatan hadis yang paling sahih, kata Imam Bukhari rahimallahu taala. Dan Imam Malik, bagaimana khidmahnya untuk mengajarkan ilmu, kita mengetahuinya. Imam Malik ketika di rumahnya ada yang datang tamu menanyakan tentang permasalahan agama, biasanya Imam Malik mengganti pakaiannya dengan pakaian yang paling indah, memakai wangian. Terkadang beliau mandi, karena saya akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi yang mulia. Bagaimana adabnya mengagungkan Al-Quran dan sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Malik, banyak juga orang yang tidak sanggup belajar kepadanya. Ketika Imam Syafi'i dari Mekah untuk belajar kepada Imam Malik ke kota Madinah, maka Imam Syafi'i mendatangi gubernur di situ, amir di situ, agar diperjumpakan dengan Imam Malik untuk belajar dengan Imam Malik. Gubernur sendiri, amir sendiri tidak sanggup berjumpa dengan Imam Malik. Lebih baik saya keliling-keliling Madinah daripada berjumpa berhadapan dengan Malik, katanya Imam Malik. Begitu wibawa ulama di dahulu. Pemimpin gubernur tidak sanggup menjumpai Imam Malik, wibawa ulama terdahulu. Karena tingginya derajat keilmuan dibandingkan harta di zaman ketika itu. Orang lebih memuliakan ilmu dibandingkan harta. Kemudian berapa kisah dari Imam Malik yang kita ketahui bahwasanya dengan kesibukannya mengajarkan ta'lim, mengajarkan ilmu hadis, menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah salah seorang sahabatnya memberikan surat kepada Imam Malik yang berisikan hendaknya Imam Malik memiliki waktu untuk bisa, waktu khusus agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah sunat tentunya. Maka kata Imam Malik membalas surat itu dengan balasan bahwasanya terima kasih banyak, jazakallah khairal, begini-begini. Lalu Imam Malik mengatakan, pendapat Imam Malik bahwasanya menyampaikan ilmu itu juga keutamaan, juga ibadah. Menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala juga ibadah yang
tinggi nilainya, kata Imam Malik. Lalu Imam Malik menyebutkan, Anda dan saya sama-sama berada dalam kebaikan. Masya Allah. Bagaimana tidak mencelanya, tidak mencela orang yang menasihatinya. Anda dan saya sama-sama mudah-mudahan sama-sama berada di dalam kebaikan. Tutur kata yang indah, perangai yang elok. Begitulah para ulama kita. Dan ketika Imam Syafi'i disuruh menghafal Muwatta, yang riwayat yang kita ketahui, satu malam itu Imam Syafi'i menghafal kitab Imam Malik Muwatta, baru ketika itu belajar dengan Imam Malik. Itulah segelintir Imam Malik dan ungkapannya beliau yang dinukilkan oleh ulama yang paling terkenal untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kata Imam Malik yang maknanya setiap perkataan manusia seorang bisa diterima dan ditolak illa sahabul qabr. Lalu Imam Malik menunjuk ke arah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan orang bisa saja diterima dan ditolak kecuali perkataan pemilik kubur itu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian Imam Malik wafat tahun 94 Hijriah, berumur 90 tahun. Lahirnya tahun 94, 93 Hijriah, wafatnya tahun 179 Hijriah. Lebih kurang umurnya 90 tahun. Di dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa sebagaimana dinukil oleh Imam Malik, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jangan jadikan kuburku watanan yu'bad, yaitu kuburan dijadikan sebagai berhala yang disembah. Jadi doa Nabi SAW dikabulkan. Lihatlah, perhatikan bagaimana posisi kubur Nabi SAW di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bait syairnya, lantas Rabbul Alamin mengabulkan doanya. Kuburannya dikelilingi oleh 3 buah dinding hingga seluruh penjurunya berkat doanya dalam kondisi izzah, terjaga dan terpelihara. Jadi salah satu hikmah kuburan Nabi SAW di rumah Aisyah, di kamar Aisyah, itu salah satunya agar terjaga. Tidak ada orang yang datang untuk beribadah di situ dan yang lainnya. Dan sampai sekarang dijaga. Kalau kita lihat, ada pernah mendapatkan video dari bagaimana kubur Nabi berlapis-lapis, karena dahulu pernah di tahun-tahun dahulu pernah ada orang yang akan mengambil jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sampai dibuat lorong. Ada salah seorang bermimpi, akhirnya memang ada yang membuat lorong yang ingin menuju ke kuburan Nabi SAW. Itu ada riwayatnya, dan akhirnya dengan mimpi itu dicari, ternyata dapat, akhirnya dilindungilah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat yang disampaikan di dalam syarah ini, dalam Fathul Majid, namun yang mencakupnya adalah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Maghazi. Jadi kita tidak sebutkan semuanya. Karya dari Ibnu Ishaq yang merupakan ziyadah, tambahan riwayat-riwayat. Jadi kita langsung ke sini bahwasanya saat kami, dia menceritakan bahwasanya saat kami menaklukkan benteng Tustar, kami menemukan dalam balai perbendaharaan Hal Hurmuzan sebuah ranjang yang di atasnya terbaring seorang mayit laki-laki, masih utuh. Lalu di atas kepala mayit tersebut, jenazah tersebut yang masih ada di atas ranjang, ada kitab suci. Lantas kami mengambilnya dan membawanya ke hadapan Umar. Kemudian dia menyuruh Ka'ab agar menulisnya dalam bahasa Arab. Jadi apa itu maksudnya? Maka ditulislah, ditranslate ke dalam bahasa Arab. Akulah orang Arab pertama yang membacanya. Aku membacanya layaknya aku membaca Al-Quran. Lalu aku bertanya kepada Abu Aliyah, apa yang ada di dalamnya? Apa yang terada isi kitab suci tersebut? Dia menjawab, berisi sejarah dan perihal kamu sekalian serta tutur kata kamu, juga kejadian yang akan datang. Lalu apa yang dapat dilakukan terhadap si mayat itu?
Dia menjawab, di siang hari kami menggali 13 liang kubur. Jadi ada 13 liang kubur digali agar orang tidak mengetahui jasad jenazah tersebut, mayat tersebut, maka dikuburkan dan semuanya diratakan agar orang tidak mengetahui jenazah itu. Ternyata jenazah itu adalah jenazah seorang nabi yang bernama Daniel. Jadi itu di musim-musim misalnya ada mau sebelum ditemukan jenazah tersebut, orang-orang di penduduk tersebut menjadikan itu adalah suatu keramat. Misalnya dia tidak turun hujan, dikeluarkan yang jenazah itu bersamaan dengan dipannya, dikeluarkan turun hujan ketika itu. Nah, jadi semacam semacam dijadikanlah sesuatu yang tempat meminta, tempat memohon dan segala macamnya sebagai perantaraan agar diturunkan hujan, maka itu, dan itu utuh karena jasad Nabi itu tidak oleh tanah, utuh, dan itu pun masih di atas ranjang tetap utuh, dan itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika itu menguburkannya dengan diam-diam, dan itu digali 13 liang kubur dan itu diratakan, tidak ditinggikan. Jadi tidak lagi kemungkinan ditemukan jenazah Nabi tersebut. Dan banyak sekali perlakuan Umar bin Khattab agar orang tidak melakukan sesuatu yang terperosok kepada kesyirikan. Seperti ada sebuah pohon yang dahulu di situ pernah Nabi SAW, ketika itu Umar melihat pada kemana orang pada kemana, ditanyakan oleh Umar bahwasanya mereka menuju pohon itu yang karena mereka mengetahui bahwa itu semacam bekas-bekas itu tapak tilas bahwa Nabi SAW pernah sholat di situ, berbondong-bondong lah. Akhirnya Umar pun mengambil keputusan, maka ditebanglah pohon tersebut. Seperti tempat Baitur Ridwan, perjanjian Baitur Ridwan, baiat, itu juga ditebang oleh Umar agar tidak terbuka pintu-pintu kesyirikan, Dan salah satu yang kita ketahui Umar bin Khattab juga melakukan ketika panglima perang Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, maka apabila itu melakukan peperangan untuk menaklukkan suatu negeri, baik itu Persia atau Romawi, selalu menang. Lalu ini tidak boleh dibiarkan, kata Umar. Lalu Umar pun mencopotnya, mengangkat pemimpin yang lain seperti Abu Ubaidah bin Jarrah atau Sa'ad bin Abi Waqqas menggantikannya. Itu tujuannya, kata Umar, agar orang tidak berpindah akidahnya. Jadi kalau sudah sama Khalid bin Walid akan menang terus. Jadi dipangkas oleh Umar agar tidak ada keyakinan seperti itu. Itu bagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di masa Umar agar berhati-hati terhadap kuburan, pohon dan segala macamnya. Lalu di hadis tersebut disebutkan istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Allah sangat murka. Jadi sangat murka, istaddal ghadab, sangat murka Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sangat murka Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang melakukan hal tersebut. Jadi ini masih banyak pembahasan tentang ini, maka kita cukupkan pembahasannya. Kalau kita teruskan, dikhawatirkan di dalil-dalil berikutnya kita tidak bisa menyelesaikannya. Tafadhol. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan dari Mansur bahwa berkenaan dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aytumul Lata wal Uzza. Terangkanlah kepadaku, wahai kaum musyrikin, tentang berhala yang kamu anggap sebagai anak perempuan Allah, Al-Lata dan Al-Uzza. Al-Nujum ayat 19. Kemudian wal bin Jarir bisanadih an Sufyan bin Mansur an Mujahidin afara'aitumul Lata wal Uzza fi surat An-Najm. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid, ia berkata berkenaan dengan ayat
afara'aitumul lata wal uzza, terangkanlah kepadaku wahai kaum musyrikin tentang berhala yang kamu anggap sebagai anak perempuan Allah. Jadi orang itu menjadikan Lata wal Uzza itu anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mujahid mengatakan Al-Lata adalah orang yang dahulunya mengaduk tepung. Nanti ada juga dijelaskan di dalam setelah ini, yaitu campuran air dengan minyak untuk jamaah haji. Setelah meninggal Lata tersebut, mereka pun senantiasa mendatangi kubur Lata. Abu Al-Jauza menyebutkan serupa dengan Ibnu Abbas adalah Al-Lat dahulunya bekerja mengaduk tepung untuk jamaah haji yang datang ke Masjidil Haram, ke Mekah melakukan ibadah haji atau umrah. Wali bin Jarir, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang kita ketahui adalah dia seorang imam Al-Hafiz. Al-Hafiz kalau di zaman dahulu sudah digelari Al-Hafiz itu bukan sekedar menghafal Al-Qur'anul Karim. Ratusan ribu hadis dihafalnya dengan mutkin, sebagaimana mereka menghafal Qul huwallahu ahad. Mutkin secara mutkin, ratusan ribu hadis. Seperti Ibnu Jarir, seperti Al-Hafiz Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Jarir itu bukan sembarangan mendapatkan gelar Al-Hafiz. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu banyak menghafal hadis Nabi SAW. Jadi kalau Al-Quran, mereka di masa belia kanak-kanak sudah menghafal Al-Quranul Karim. Juga berapa qiraahnya tentu mereka menguasainya. Adapun yang disebut Al-Hafiz di zaman itu adalah menghafal ratusan ribu hadis, baru digelari dengan Al-Hafiz. Ada juga gelar Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis seperti Imam Bukhari juga digelari dengan Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi dia adalah Imam Al-Hafiz Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari. Jadi yang kita kenal dengan tafsir At-Tabari. Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran. Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran. Kalau tidak salah tafsir At-Tabari itu nama tafsirnya. Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran. Seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anul Azim. Dan Ibnu Katsir banyak terpengaruh dengan tafsir At-Tabari tersebut. Banyak berpendapat Ibnu Jarir katanya, atau Abu Ja'far, kunyahnya Abu Ja'far, itu sering Ibnu Katsir menukilkan pendapat dari At-Tabari. Dan sepakat para ulama bahwasanya tafsir yang paling baik yang berada di zaman kita ini adalah tafsir At-Tabari. Tapi sayangnya tafsir ini terlalu panjang, istilahnya berjilid-jilid, sehingga belum kita jumpai untuk di Indonesia. Untuk di Arab Saudi kita tidak mengetahui, belum ada yang membuka majelis tafsir At-Tabari. Ada kisah unik Imam At-Tabari ketika di zamannya, ketika di majelisnya menyarankan kepada sahabat-sahabatnya agar menulis kitab tafsir. Berapa halaman? Sekian halaman. Mana sanggup kita ya Imam, kata sahabat-sahabatnya. Kalau begitu saya yang menulisnya, maka ditulis. Adapun tafsir At-Tabari yang kita jumpai di zaman ini adalah ringkasan dari tafsir At-Tabari yang ditulis di awalnya. Itu berjilid-jilid. Begitu juga dengan tarikh, sejarah. Imam At-Tabari mengusulkan kepada sahabatnya hendaknya ada yang menulis kitab sejarah. Berapa halaman? Sekian. Kata Imam At-Tabari, sekian ribu halaman katanya. Mana sanggup kita untuk menulisnya Imam, katanya. Kalau begitu saya yang menulisnya, kata Imam At-Tabari. Selesai tarikh At-Tabari. Begitulah bagaimana keberkahan ilmu para ulama terdahulu. Sementara Imam At-Tabari pun sempat kita berada di kondisi yang semangat kurang dalam menuntut ilmu agama. Itu di abad keempat atau kelima Hijriah. Itu di tahun itu, yaitu di tahun 224 Hijriah, di abad yang ketiga. Dan beliau wafat di tahun 310 Hijriah. Sudah mengatakan itu kepada orang-orang yang hadir di majelisnya. Bagaimana dengan 1445 Hijriah? Itu di zamannya, yang masih bisa berjumpa dengan imam-imam ahlul hadis ketika itu. Jadi bagaimana jauhnya kita dengan ulama-ulama terdahulu. Itu makanya kalau kita ingat surat Al-Waqiah
Itu banyak dari mereka yang ulaikal muqarrabun fi apa yang awal iza waqa'atil waqiah, itu kebanyakan dari yang awal-awal, yang terdahulu, dan sedikit sekali dari yang akhir, dan sedikit sekali dari yang terakhir. Karena mereka orang-orang terdahulu, apalagi di zaman sahabat, itu masih tinggi semangat mereka di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. Jadi sepertiga dari orang-orang awal dulu dan sedikit sekali dari orang yang terakhir. Mudah-mudahan yang sedikit di terakhir ini masuklah kita. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa melipat gandakan sesuatu amalan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita hidup di zaman kelalaian, tetapi dengan keikhlasan kita, dengan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ganjaran. Karena ganjaran di dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau tidak salah di Musnad Imam Ahmad, bahwasanya orang yang hidup di akhir zaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kelipatannya sama dengan 50 orang sahabat. Sama kelipatannya dengan 50 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu betapa besarnya ganjaran kita yang tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kita beriman kepada Nabi. Dan pujilah Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, karena karunia, hidayah, semuanya keutamaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri, dia adalah Sufyan bin Sa'ad bin Masruq Ats-Tsauri. Kunyahnya juga Abu Abdullah Al-Kufi, seorang yang thiqah, hafiz, faqih, imam yang ahli ibadah, juga seorang mujtahid. Dia juga memiliki pengikut yang memahami mazhab fikihnya. Jadi ada juga mazhab selain mazhab yang 4, masih banyak mazhab yang lain seperti Imam An-Nakhai, Imam Malik, juga Imam Bukhari juga ada mazhabnya, tetapi yang terkenal empat imam tersebut. Adapun Az-Zahiri itu biasanya jarang dipelajari, kecuali bagi orang yang menimba ilmu di bagian syariah, itu baru dibahas mazhab yang lain, yaitu Ad-Daud Az-Zahiri, mazhab Az-Zahiri. Taib an Mansur di sini adalah Ibnu Al-Mu'tamir bin Abdullah As-Sulami, seorang yang thiqah, sabat dan faqih. Dia meninggal pada tahun 1300. An Mujahid adalah Ibnu Jabbar Abu Al-Hajjaj Al-Makhzumi, seorang budak dari Mekah. Jadi awalnya dia seorang budak. Banyak yang jadi budak terdahulu, maula-maula tersebut, yang ketika mereka menguasai agama Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi pemimpin. Itu makanya kata Nabi SAW bahwasanya Al-Qur'an itu yang maknanya, Al-Qur'an ini yang akan mengangkat dan merendahkan derajat suatu kaum. Di zaman Umar, pernah Umar bertanya, lupa kita namanya, siapa yang dititipkan di negeri, misalnya di Khurasan, siapa yang kalian tinggalkan? Si fulan. Di Mekah, siapa yang kalian tinggalkan? Si fulan. Yang semua itu adalah, mereka itu adalah maula. Maksudnya maula dahulu budak yang dimerdekakan. Karena mereka menguasai ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka diangkat oleh Allah, ditinggikan kedudukannya, menjadi pemimpin kaum muslimin ketika itu. Itu jadi karena sudah itu ya. Berarti siapa lagi? Yang mengenai Lata sudah tadi? Belum. Dia adalah seorang mengaduk tepung, sudah? Belum. Tidak ada di situ. Ada? Ya, sudah azan belum? Ya, kita lanjutkan dulu. Lanjutkan, istamir. Berarti azan dulu lah kita, insyaallah. Setelah azan kita lanjutkan.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Taib, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Karena ya lutta. Mujahid mengatakan, Al-Lata adalah orang yang dahulunya mengadukkan tepung dengan air atau minyak. Untuk para jemaah haji, setelah menjauh, mereka pun senantiasa mendatangi kuburannya. Demikian pula tafsir Ibnu Abbas sebagaimana dituturkan oleh Abu Jawzan, yaitu pada mulanya adalah orang yang mengadukan tepung untuk para jemaah haji. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaratil qubur والمتخذين عليها المساجد والسجود. Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi penerangan lampu di atas kuburan. Hadis riwayat pada penulis kitab Sunan. Taib. Kemudian disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, kana yaluttul lahum as-sawiqu famata fa'akafu ala qabri. Adalah orang yang dahulunya, jadi Lata itu adalah seorang pengaduk tepung yang akan diberikan kepada jamaah haji. Itulah Lata. Namun setelah beliau meninggal, kuburannya didatangi dan banyak orang yang menyalahgunakannya. Jadi untuk mengenang jasanya, ini orangnya baik, dahulu dia memberikan makanan, minuman terhadap orang-orang jamaah haji. Akhirnya setelah orang melakukan ibadah ritual, pergi ke kuburannya. Awalnya tidak masalah, awalnya tidak mengapa, akan tetapi lama-kelamaan bersilihnya generasi, akhirnya dijadikanlah tempat untuk meminta segala sesuatu dan menjadi salah satu berhala bagi orang-orang Quraisy ketika itu.
Kemudian wa kadza qala Abul Jauza an Ibnu Abbas. Demikian pula tafsiran dari Ibnu Abbas sebagaimana ditentukan oleh Abu Al-Jauza. Dia adalah Aus bin Abdullah Ar-Rabi', meninggal pada tahun 83 Hijriah. Jadi Imam Bukhari juga pernah mengatakan bahwasanya Latta adalah seorang laki-laki yang itu ada sanadnya dan terakhir dari Ibnu Abbas bahwasanya Latta adalah seorang laki-laki yang melakukan pekerjaan mengadukan tepung yang halus bagi jemaah haji. Adapun Uzza sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah bahwasanya ia adalah sebuah pohon yang di sekitarnya didirikan sebuah bangunan dan ditutupi tirai di kampung Nakhlah. Nama daerahnya Nakhlah antara Makkah dan Taif. Jadi kaum Quraisy amat mengagungkannya sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Abu Sufyan ketika perang Uhud. Sesungguhnya kami memiliki Uzza, kalian tidak memilikinya, kata Abu Sufyan ketika terjadinya peristiwa perang Uhud. Dan waktu itu umat Islam dalam kondisi terdesak. Karena kita ketahui yang tidak mematuhi, karena sebagian mereka tidak mematuhi yang ditugaskan untuk menjaga bukit pemanah, akhirnya mereka turun dan terjadilah apa yang terjadi sehingga terdesak. Maka dengan congkaknya, dengan sombongnya Abu Sufyan pernah mengatakan, kami memiliki Uzza yang kalian tidak memilikinya. Bangga mereka dengan sesembahan mereka. Kemudian wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kuburi wal muttakhidina 'alaiha al masajida was suruj, rawahu Ahlus Sunan. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur, melaknat kaum wanita yang menziarahi kuburan serta orang-orang yang membuat tempat ibadah wasuruj dan memberi penerangan lampu di atas kuburan tersebut. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh penulis kitab Sunan. Jadi ini pembahasan yang kita panjang pembahasannya. Ada beberapa hadis yang dibawakan oleh pensyarahnya. Namun intinya bahwasanya mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal itu tidak membolehkan para wanita menziarahi kubur. Tidak ada. Kalau kita saksikan ketika dibawa jenazah dari Masjid Nabawi kemudian ke Baqi', keluar dari Masjid Nabawi, Baqi' di situnya, itu tidak ada satupun perempuan yang mengiringi jenazah. Dan perempuan jamaah haji atau umroh yang perempuan tidak boleh memasuki Baqi' tersebut. Cuma lihat dari pagarnya. Karena mereka berkeyakinan bahwa wanita tidak dibolehkan untuk menziarahi kubur, mengantar jenazah juga. Karena dengan mudarat yang mereka lihat riwayat-riwayatnya, mereka lah yang menangis-nangis di kuburan, yang menampar-nampar pipi, yang merobek-robek baju. Itu mereka, perempuan ketika ada yang dikuburkan seperti itu dulu orang jahiliyah. Namun sebagian imam mazhab yang lainnya itu membolehkannya. Di sini banyak dibawakan beberapa pendapat yang sangat panjang. Menurut ini bahwasanya salah satunya perbedaan dalilnya di sini. Anna Aisyah radhiyallahu anha aqbalat zata yaumin minal maqabir faqultu laha ya ummul mu'minin alaysa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil qubur? Qalat na'am, naha an ziyaratil qubur thumma amara bi ziyaratiha. Suatu hari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha datang dari pekuburan. Lalu ada yang bertanya kepadanya, wahai Ummul Mukminin, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ziarah kubur, maksudnya kepada wanita? Lalu Ummul Mukminin radhiyallahu anha menjawab, ya, na'am. Beliau melarang ziarah kubur kemudian memerintahkannya. Ini bagi seperti Imam Syafi'i, pendapatnya itu membolehkan wanita untuk ziarah kubur. Ini salah satu hadis yang dibawakan di sini.
Jadi ada beberapa pendapat, beberapa aspek bahwasanya menziarahi kubur tersebut. Banyak sekali pendapat-pendapat di sini, bingung juga kita. Yang penting kita ambil dalil-dalilnya. Ada yang dalil yang menguatkan bahwasanya bagi wanita dilarang mengiringi jenazah. Ini dia dalilnya. Irja'na ma'zuratin ghaira ma'jurat fa in kunna taftinnal hayya wa tu'zinal mayyit. Pulanglah kalian kaum wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mengiringi jenazah dengan membawa dosa dan tanpa membawa pahala. Sesungguhnya kalian dapat menyebabkan fitnah, godaan bagi orang yang hidup dan menyakiti orang yang mati. Maksudnya yang mayit. Juga sabda beliau kepada Fatimah, adapun engkau, andai kamu ikut mereka sampai menuju tempat penguburan mayit, niscaya engkau tidak akan masuk surga. Ini salah satu pendapat-pendapat ini yang menguatkan mungkin ini berpaham mazhab Hambali, ini dalilnya yang dikuatkannya. Ada juga dari riwayat sahihain, beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kaum wanita mengikuti jenazah, mengiringi kuburan, seperti diketahui bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ala janazatin falahu qiratun wa man tabi'aha hatta tud'a falahu qiratan." Barang siapa yang menyolati jenazah maka dia akan mendapat pahala 1 qirat, dan barang siapa yang mengikutinya hingga dikuburkan maka dia akan mendapat 2 qirat. Hadis ini lebih umum katanya, menunjukkan makna yang umum daripada sighat tazkir, bentuk penggunaan lafaz yang khusus bagi laki-laki. Jadi di sini ada mannya. Lalu ada yang tadi, yaitu yang lafaz tadi dikuatkan juga oleh pensyarah ini, lebih cenderung ke situ dia sepertinya, yang mengatakan hadis yang kita bawakan tadi, zairatul kubur. Zairatul kubur, yaitu Allah telah melaknat wanita-wanita yang menziarah kuburan. Ini lafaznya umum yang dikhususkan. Jadi yang tadi umum lafaznya bagi siapa yang mensolatkan jenazah mendapat 1 qirat dan mengiringinya sampai kuburan itu 2 qirat. Itu lafaznya umum. Adapun yang khusus yang kita bawakan hadisnya di sini katanya, yang berpendapat bahwasanya perempuan tidak boleh mengiringi jenazah. Namun ala kulli hal, walaupun seperti itu, bahwasanya yang membolehkan yang tadi, bahwasanya dulu Nabi SAW nahatu ziyaratul kubur wa nahaitukum ziyaratul kubur fahzuruha, atau kama qala Rasulullah SAW, dahulu aku pernah melarang kamu menziarahi kubur, sekarang ziarahi itu. Karena faedah dari ziarah kubur diantaranya bahwasanya itu tuzakkirul akhirah, untuk mengingat akhirat. Jadi ala kulli hal, pendapat-pendapat ulama seperti ini kita harus mengetahuinya, bagaimana imam di zaman dahulu sudah berbeda pendapat. Imam di zaman dahulu sudah berbeda pendapat. Dan adapun Imam Syafi'i itu yang tidak boleh itu di situ ada yang sering-sering ziarah kubur katanya. Karena di situ mengatakan lafaznya ada tasdid, yang sering menziarahi kubur kata Imam Syafi'i. Adapun menziarahi kubur untuk mengingat akhirat itu boleh. Adapun Imam Ahmad tegas bahwasanya perempuan tidak boleh pergi mendatangi kuburan dan ziarah kubur, tidak. Itu makanya kalau bagi yang pernah haji umrah, Bapak waktu itu pernah ke Baqi', kan tidak boleh perempuan memasuki pekuburan Baqi', tidak boleh. Haram kata petugasnya. Dan begitu juga bagi perempuan yang misalnya masuk raudhah, itu tidak ada bagi ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, tidak. Mereka keluar dari belakang lagi. Berbeda dengan laki-laki, sekarang masuknya bukan dari samping lagi, Pak. Sekarang masuknya dari Baqi', ada pintu belakang. Nanti pas keluar baru kita bisa menziarahi kubur, memberi salam kepada Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Adapun bagi perempuan tidak diperbolehkan. Karena mereka Arab Saudi itu bermazhab Imam Ahmad Hambali. Itu mungkin pengetahuan kita, bahwasanya nanti mana tahu kok perempuan tidak boleh masuk. Itu sebagian perbedaan ulama, itu sudah zaman dahulu. Dan di sini dijelaskan juga sedikit menambah pengetahuan kita bahwa ulama berpendapat. Dan pensyarah kan
pendapat Imam Ahmad. Pendapat Imam Ahmad yang kuat adalah dijelaskannya di sini bahwasanya tidak dibenarkan bagi perempuan untuk mengantar jenazah dan menziarahi kubur. Alhamdulillah di negeri kita, alhamdulillah itu tidak ada larangannya. Bahkan bagi yang perempuan ditinggal oleh suaminya atau anak perempuannya yang mengiringi jenazah, alhamdulillah di negeri kita itu diperbolehkan karena terlepas dari pendapat imam mazhab tadi, semuanya ada dalilnya. Seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu juga pernah menziarah. Dulu Nabi melarangnya, sekarang ziarahilah, kata Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Itu sedikit bagaimana menambahkan bagi kita tentang masalah fikih tentang ziarah kubur. Taib. Jadi di sini tidak boleh ada lampu. Yang tujuannya yang memang kita saksikan ada orang pakai lampu, akhirnya itu dijadikan sebagai tempat beribadah, akhirnya tempat meminta berkah dan segala macamnya. Dan ini termasuk dosa besar yang memberi kuburan kelambu yang tujuannya orang mendatangi menziarahinya untuk mengambil berkah dan segala macamnya. Itu termasuk dosa besar yang dilarang di dalam agama kita. Taib. Di sini pada akhirnya warahu ahlus sunnan, hadis ini diriwayatkan oleh penulis kitab Imam Nasai, tidak meriwayatkan hadis yang dari Ibnu Abbas yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Taib. Itulah yang bisa kita pelajari bersama-sama di malam yang berbahagia ini. Bab yang ke-21 intinya masih membahas tentang ghulu, yaitu larangan sikap keras Nabi SAW terhadap orang yang berlebihan terhadap kuburan orang-orang soleh, apalagi sampai menjadikannya tempat ibadah. Dan kita saksikan bagaimana di zaman Nabi SAW dan di zaman Umar para ulama untuk menutup bagaimana tidak ada celah terjadinya kesyirikan. Sampai Umar pun menebang pohon yang banyak orang melakukan sholat di situ, dikhawatirkan itu menyelisihi akidah kaum muslimin. Taib. Alhamdulillah kita sudah selesaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas insyaallah di bab yang selanjutnya bab yang ke-22 itu sudah tidak membahas tentang ghulu lagi. Adapun nanti akan kita pelajari bersama-sama di pekan yang akan datang insyaallah. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ya, sebelum kita akhiri ternyata kandungan babnya belum. Ini sering lupa nih. Kandungan bab padahal kandungan di bab ini. Satu, tafsir berhala. Dua, tafsir tentang ibadah. Tiga, Rasulullah SAW dengan doa tersebut. Tiada lain hanya memohon kepada Allah supaya dihindarkan dari sesuatu yang dikhawatirkan terjadi pada umatnya sebagaimana yang telah terjadi pada umat sebelumnya. Itu jika berlebihan terhadap kuburan beliau yang akhirnya kuburan beliau akan menjadi berhala yang disembah. 4. Dalam doanya itu beliau disebutkan pula perbuatan menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. 5. Bahwa Allah sangat murka pada orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. 6. Di antara masalah yang sangat penting untuk dijelaskan dalam bab ini adalah mengetahui historis tentang penyembahan al-lata berhala terbesar orang-orang jahiliyah. Judul berhala ini asal usulnya adalah kuburan orang yang soleh yang dilakukan secara berlebihan dengan senantiasa dikunjungi oleh mereka. Bahwa al-lata adalah orang yang dikuburkan itu yang pada mulanya adalah seorang pengadu tepung untuk para jemaah haji. 9. Rasulullah SAW melaknat wanita berziarah kubur. Beliau juga melaknat orang-orang yang memberi keterangan lampu di atas kubur. Demikianlah kandungan dari bab ini yang secara ringkasnya berarti itulah yang sama-sama kita pahami bersama bahwasanya memang keras tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kuburan-kuburan para nabi. Bahkan Nabi berdoa agar tidak dijadikan kuburnya
tempat ibadah berhala yang disembah, begitu juga dengan kuburan-kuburan orang soleh. Dan ini kalau kita saksikan fenomena ini di zaman kita, maka perhatikanlah banyaknya kaum muslimin yang pergi ke kuburan orang-orang soleh, ke wali dan segala macamnya untuk mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan. Demikianlah yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, mengokohkan akidah kita, memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kita hidayah, kekuatan untuk bisa menyelesaikan bab demi bab dari kitab tauhid ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.